Nah, nanti di sini status terdata pada pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, yang seperti ini, kalau teman-teman teknis maupun guru maupun kesehatan itu dapat ikut di periode 1 ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan berikan informasi kepada teman-teman terkait pesan kesalahan ya. Ketika teman-teman melakukan pendaftaran pada SSCSN untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Nah, sebelum Mimin jelaskan bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, Mimin menyampaikan informasi ya terkait teman-teman yang kebingungan atau merasa kok saya tidak bisa ikut di periode 1, kenapa data saya tidak ditemukan. Nah, ini akan Mimin coba bahas satu persatu ya. Nah, sebelumnya kita berpatokan kepada mekanisme seleksi P3K di tahun 2024. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya di sini, untuk seleksi P3K di tahun 2024 yang bisa ikut di periode ke-1 atau tahap 1 itu adalah sampai poin yang ketiga ya. Jadi, teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ketika login ke SSCSN dan melakukan pemilihan formasi, yang bisa lanjut ke tahap berikutnya itu adalah yang di poin 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau teman-teman saat ini poinnya di poin yang keempat, ini berarti ikutnya di tahap kedua. Sorry, keempat dan kelima ya, khusus untuk teman-teman dari P3K Guru lulusan PPG Prajab tentunya. Nah, sekarang Mimin akan contohkan terkait hasilnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ada poin juga yang harus teman-teman pahami yaitu aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Ini adalah poin keempat ya. Di poin keempat ini harus dipenuhi poin yang satu ini ya. Nah, untuk yang pertama, kalau teman-teman sudah terdata di pendataan non-ASN, ketika teman-teman mendaftar, nanti akan muncul di kategorinya ya, pelamar pendataan non-ASN pada sekolah negeri. Nah, ini kasusnya kalau teman-teman itu adalah seorang guru ya. Jadi kalau teman-teman seorang guru dan sudah ikut pendataan tenaga non-ASN di BKN tahun 2022, ini nanti akan muncul informasi seperti ini. Berarti teman-teman bisa langsung melanjutkan pendaftaran di tahap 1 tentunya. Karena teman-teman itu adalah seorang guru yang bekerja pada instansi pemerintah di ngajarnya di sekolah negeri dan terdata di pendataan non-ASN BKN. Nah, ini telepon yang satu. Kemudian berikutnya adalah bagi teman-teman yang mungkin statusnya adalah bukan guru ya, tenaga teknis, ya sama ya. Nanti untuk tenaga teknis itu akan muncul ya, di sini adalah pelamar pendataan non-ASN, di sini muncul pendidikan, jabatan, unit kerja, dan instansi. Nah, untuk yang seperti ini juga teman-teman dapat melakukan dapat melanjutkan seleksi ke tahap selanjutnya ya, dapat melanjutkan sampai selesai. Karena memang teman-teman masuk ke periode di tahap 1 ya, dengan cara muncul seperti ini. Nah, untuk melakukan pengecekan ini sebenarnya sudah pernah Mimin sampaikan di video kemarin ya. Teman-teman silakan cari di cek pegawai non ASN BKN ini, nanti teman-teman masukkan nomor NIK ya, tempat tanggal lahir, nanti akan muncul informasi ya, Anda terdata sebagai pegawai non ASN dalam pangkalan data BKN. Nah, nanti di sini status terdata pada pendataan non ASN tahun 2022. Nah, yang seperti ini, kalau teman-teman teknis maupun guru maupun kesehatan itu dapat ikut di periode 1 ya. Nanti akan muncul seperti ini informasinya ya. Kalau untuk teknis, kalau untuk teman-teman guru juga muncul ya. Pelamar pendataan non-ASN pada sekolah negeri. Jadi caranya kalau teman-teman mau detail, teman-teman silakan cek ini. Nah, untuk cek ini teman-teman bisa lihat di video Mimin yang sebelumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang seperti ini ya. Ini khusus teman-teman P3K Guru. Data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, untuk kasus yang seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah nomor NIK yang teman-teman gunakan untuk melamar di SSCSN itu berbeda dengan inputan yang ada pada Dapodik. Nah, itu yang pertama ya. Atau memang yang kedua teman-teman belum terdata di Dapodik ya, atau terdata datanya salah tadi. Nah, untuk seperti ini, yang harus teman-teman lakukan itu sudah disampaikan sebenarnya ya. Jika Anda adalah guru, silakan hubungi ULT Kemendikbudristek ya. Jadi bisa hubungi Kemendikbudristek. Atau jika Anda adalah peserta PPG Prajabatan, Prajab, silakan klik PPG Prajab ya kalau teman-teman itu adalah lulusan dari PPG Prajab. Karena PPG Prajab kan memang belum ada inputan di Dapodik tentunya ya. Atau teman-teman itu adalah STH kedua, jadi teman-teman silakan isi.
Nah, yang seperti ini rata-rata karena teman-teman itu datanya, nomor NIK-nya tidak sesuai dengan di Dapodik. Jadi lakukan perbaikan data NIK pada aplikasi Verval PTK ya. Jadi hubungi operator sekolah ya untuk melakukan pengecekan apakah nomor NIK-nya sesuai tidak ya, seperti yang teman-teman gunakan untuk melamar di SSCASN. Kemudian berikutnya ada muncul seperti ini ya. Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Jika Anda merupakan THK2, silakan masukkan nomor peserta THK2 untuk mengubah status menjadi kategori THK2. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Helpdesk Kemendikbud. Nah, untuk kasus seperti ini karena teman-teman itu memang tidak bisa melamar ya, karena tidak memenuhi syarat. Nah, memenuhi syaratnya apa? Ini ya. Jadi, tidak memenuhi syaratnya adalah karena pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Jadi untuk kasus yang seperti ini, berarti teman-teman tidak bisa ikut di periode 1 maupun di periode yang kedua, ya. Jadi kalau teman-teman kembali ke mekanisme, pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan, ya. Dari sini ada aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut. Nah, termasuk untuk teman-teman guru ya, yang ini ya. Nah, untuk mengecek teman-teman itu masa kerjanya sudah berapa, ini kan diambil dari Dapodik ya. Jadi teman-teman bisa login ke info GTK-nya masing-masing. Ini juga sudah Mimin bahas ya di video tadi pagi. Nah, kalau teman-teman login ke info GTK, ini muncul di sini ya. Nanti akan muncul berapa bulannya sudah bekerja ya. Semester 1 ini 6 bulan, semester 2 6 bulan, kemudian ini 5 bulan, ini 6 bulan ya. Jadi minimal itu adalah 2 tahun berturut-turut sudah masuk di Dapodik ya. Jadi, untuk poin yang satu ini, pelamar tidak memenuhi masa kerja karena masa kerjanya di Dapodik itu belum mencukupi 2 tahun. Ingat ya, yang dimaksud itu adalah masa kerja yang terdata di Dapodik, bukan di SK ya. Misal SK teman-teman itu dari 2021, tapi ternyata masuk di Dapodiknya misalnya 2023, jadi tidak bisa gitu ya. Nah, ini mencontohkan ya, bagi teman-teman yang pelamar tidak memenuhi masa kerja seperti apa. Kalau yang ini memenuhi masa kerja ya, nanti coba Mimin buka yang teman-teman tidak memenuhi masa kerja, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Dapodik di sini ya, yang terdata itu baru 2023, 2024 ya tahun aktif di Dapodiknya ya. Jadi ini tanggal input di Dapodik ini muncul, kemudian masa kerjanya ini masih 3 bulan dan ini 6 bulan ya. Jadi ini belum memenuhi kriteria 2 tahun kerja berturut-turut. Nah, atau seperti ini ya. Sudah terdata di 2022, tapi di sini masih 0 bulan ya. Kemudian di sini 2 bulan. Jadi, kalau ditotalkan ini memang belum mencukupi ya untuk kerja minimal adalah 2 tahun ya secara terus-menerus. Jadi untuk teman-teman yang seperti ini, nanti akan muncul di status pendaftarannya adalah pelamar tidak memenuhi masa kerja. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman tidak akan dapat melamar ya, baik di periode 1 maupun periode kedua. Nah, kemudian ketika teman-teman itu muncul Anda tidak terdata pada pendataan non-ASN-BKN, berarti teman-teman itu tidak masuk di poin 1, 2, 3 ya, tapi masuknya poin keempat. Nah, yang seperti ini ya, teman-teman bisa ikut, tetapi ikutnya di periode kedua ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan, kalau saat ini bisa lanjut di periode 1, berarti teman-teman masuknya di tahap 1. Tapi kalau munculnya seperti ini, berarti Anda daftarnya di periode kedua. Bisa mendaftar, tapi di periode kedua. Tapi kalau teman-teman munculnya Anda tidak termasuk kategori pelamar yang seperti ini tidak memenuhi masa kerja, berarti baik di periode 1 maupun periode kedua, teman-teman tidak dapat melakukan pendaftaran. Nah, kemudian ada berikutnya misalnya data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Nah, ini juga ada masalah. Misalnya ketika teman-teman belum melakukan verval ijazah atau di Dapodiknya belum diinputkan ijazah S1 ya. Jadi pastikan untuk teman-teman P3K guru yang punya permasalahan seperti ini, caranya adalah teman-teman melakukan perbaikan data riwayat S1 dan melakukan verval ijazah di Info GTK ya. Ini khusus bagi teman-teman P3K guru tentunya. Nah, ini adalah informasi kepada teman-teman untuk sistem pendaftaran pada seleksi SSCASN tahun 2024 untuk P3K ya. Baik itu untuk P3K guru, nakes maupun kesehatan. Nah, teman-teman silakan cek dan lihat data teman-teman apakah masuk di poin 1 sampai 3 untuk di tahap 1 atau teman-teman masuk di poin 4 dan 5 ini untuk di tahap kedua atau teman-teman belum bisa mendaftar karena memang pelamar tidak terpenuhi masa kerja ya untuk kasus teman-teman guru tentunya ya. Karena di Dapodiknya memang ternyata belum terbaca 2 tahun ya. Di info GTK teman-teman bisa cek
Nah, berikut ini adalah informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.